Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, pertemuan ke-6 mata kuliah karakter building. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau belajar tentang korupsi. Kenapa seseorang bisa melakukan korupsi ditinjau dari materi atau teori karakter building. Oke, yang pertama, mari kita pahami apa itu korupsi. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Dan korupsi artinya adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi. Nah, itu adalah pengertian sederhana tentang korupsi, korup, dan koruptor. Nah, apa saja bentuk korupsi? Secara umum, bentuk korupsi itu adalah merupakan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk korupsi secara umum. Nah, ada beberapa faktor yang pasti ada dua faktor ya yang menyebabkan korupsi itu terjadi atau dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor atau merupakan penyebab korupsi yang datang dari dalam diri pribadi seorang tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar pribadi manusia tersebut. Nah, beberapa pendapat faktor penyebab terjadi korupsi. Ya, tapi yang saya kutip di sini hanya dari Ansar Yamamah dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2009. Dia mengatakan bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Itu pendapat Ansari Yamamah. Nah, korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Nah, itu kalau kita ambil perasaan daripada pendapat Ansari Yamamah. Nah, semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan seorang untuk melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan sehingga dia bisa melakukan korupsi. Menurut kalian, bagaimana menurut kalian perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai satu hal yang punya arti di segala-galanya, dan bagaimana bentuk penyadaran yang tepat? Nah, materi karakter building ini, teori karakter building ini insya Allah bisa dijawab secara sederhana, tapi pasti akan mengena jika belum dilakukan terhadap dua pertanyaan ini. Ini adalah pendapat yang mengatakan dari faktor eksternal ya banyak ya, tapi di poin ke-7 yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika, saya masih kurang setuju karena menurut saya inilah bagian dari faktor internal bukan eksternal ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian ini strategi dalam menanggulangi korupsi ya atau penanggulangan korupsi. Nah, salah satu yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima adalah monitoring dan evaluasi
Yang enam adalah kerjasama internasional. Di negara kita ada lembaga anti korupsi, ya, yang disebut dengan salah satu yang paling inilah KPK ya. Akan tetapi ternyata di negara kita ini masih tetap ada yang namanya korupsi. Ya. Bahkan ada yang mengatakan korupsi semakin meningkat. Kenapa masih bisa terjadi seperti ini? Walaupun sudah ada lembaga-lembaga pengawasan anti korupsi, nah, jawabannya adalah ini ya. Seseorang yang memiliki karakter yang positif akan menebarkan energi positif ya. Nah, ini korupsi berdasarkan teori karakter building yang saya coba untuk simpulkan, saya ringkas dalam bentuk sehingga menjadi bentuk tulisan seperti apa yang kalian lihat di slide ini ya. Seseorang yang memiliki karakter yang positif, memiliki karakter positif, maka dia akan menebarkan energi positif. Maka dari itu, karakter setiap manusia harus dibangun atau dibentuk pada arah yang positif agar memiliki karakter yang positif. Karakter yang positif merupakan benteng utama seseorang untuk tidak melakukan tindakan negatif yang mana di dalamnya itu adalah ada korupsi ya. Dalam tindakan negatif itu di dalamnya ada korupsi. Oleh karena itu, agar seseorang tidak melakukan tindakan negatif, korupsi dan yang lainnya, maka karakter positif harus selalu diperkuat di dalam dirinya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menguatkan karakter positif tersebut? Untuk menguatkan karakter positif tersebut, maka seseorang harus selalu membiasakan diri untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya secara tidak langsung maka dia akan terbiasa untuk melakukan hal positif dan akan terbiasa untuk menghindari hal-hal yang negatif atau perbuatan negatif. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, manusia itu yang memiliki karakter positif atau karakter baik, maka akan selalu berbuat baik. Tidak ada keinginan untuk melakukan korupsi dan sebagainya. Sedangkan manusia yang memiliki karakter buruk atau karakter negatif, maka akan selalu berbuat buruk atau berbuat negatif dan ada keinginan untuk melakukan korupsi dan sebagainya atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maka dari itu sekali lagi pastikan bangun karakter positif dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri orang-orang yang terdekat kita dengan salah satu caranya adalah selalu membiasakan berbuat baik dan berbuat baik. Selain itu pastinya selalu meningkatkan pemahaman kita, pemahaman bahwa berbuat baik itu adalah penting, pemahaman teori tentang kebaikan, pemahaman tentang cara-cara berbuat baik dan sebagainya yang pastinya tentunya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, karakter positif itu akan terbentuk dengan kokoh apabila kita memiliki pemahaman yang kuat akan konsep pengenalan diri, penerimaan diri, dan pengembangan diri yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemudian pemahaman itu dijadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya pemahaman dalam konsep tataran yang ada di pikiran kita tidak dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan mampu membentuk karakter baik dalam diri kita. Ya, maka dari itu saya dengan quote berikut ini, dengan quote ini ya, yang mana di sini quote ini berbunyi, jadilah diri yang baik dengan cara mencucikan pikiran
perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, yang disandarkan pada takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, itu tentang materi pertemuan ke-6 ini, yaitu mata kuliah karakter building yang temanya adalah tentang korupsi, yang artinya pendidikan anti korupsi. Tetapi pada kali ini atau pada video ini saya lebih membahas atau lebih menyoroti bagaimana korupsi itu terjadi dan bagaimana cara menangani korupsi, dan agar kita atau seorang tidak ada niatan melakukan korupsi. Sekali lagi, sebagai closing statement, pastikan agar karakter positif dalam diri kita terbentuk dengan kokoh, yaitu dengan cara selalu mengupgrade atau mengasah pemahaman kita, pemahaman yang kuat akan konsep pengenalan diri, penerimaan diri, dan pengembangan diri yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemudian, jadikanlah pemahaman itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan seperti itu, kita atau orang-orang di sekitar kita akan memiliki karakter yang positif. Dan dengan karakter positif, maka kita akan bisa menebarkan aura-aura positif, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin.